Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Pindo 4, NIM 620231101. Saya dari kelas PJKR 4F. Soal nomor 5. Guru PJOK dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. A. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah keterampilan membuka pembelajaran. Tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran yaitu guru dapat mempersiapkan mental, fisik, psiki, dan emosional dari siswa. Guru dapat mempusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Guru dapat menarik minat siswa pada materi pembelajaran. Guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. B. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara suatu hal. Tujuan dari dimilikinya keterampilan menjelaskan bagi guru yaitu untuk membimbing siswa dalam menggali, menemukan, dan memahami informasi pada materi pembelajaran, untuk memperoleh umpan balik dari pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari siswa, melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah, mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. C. Keterampilan bertanya. Pertanyaan dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyatanya menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai dan menyusun sebuah pertanyaan. Tujuan dikuasainya kegiatan bertanya yaitu 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. 2. Membangkitkan motivasi serta mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, memusatkan perhatian siswa pada pokok masalah. 4. Mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran. 5. Menjadikan hal yang baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa. 6. Mendiagnosis masalah siswa dalam belajar. 7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menganalisis informasi. 8. Mengevaluasi atau mengukur hasil belajar. 9. Memberi kesempatan siswa untuk mengulang materi. 10. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. D. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkat laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Tujuan dari penguatan adalah 1. Meningkatkan perhatian dari siswa. Dengan memberi penguatan kepada siswa, hal tersebut akan membuat siswa merasa diperhatikan. 2. Membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Penguatan nyatanya akan memberikan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini karena siswa mendapatkan perhatian dari guru. Jika salah satu siswa mendapatkan koreksi, jika ia benar akan mendapatkan dorongan. 3. Memudahkan siswa untuk belajar. Penguatan dalam memberikan siswa penguatan untuk belajar. Hal ini karena mereka merasa nyaman mendapatkan perhatian dari guru. 4. Meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Ketika siswa salah diberikan penguatan yang bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu lagi, sebaiknya jika siswa sudah membuat suatu hal yang benar, maka penguatan positif
dapat mendorong siswa untuk membina tingkah laku tersebut. Keterampilan membimbing kelompok kecil. Berikut ini adalah komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing kelompok kecil. Memusatkan perhatian siswa pada suatu jutaan dalam suatu topik diskusi. 2. Menganalisis pendapat dari siswa. 2. Meluruskan alur berpikir siswa. 4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. 5. Menutup diskusi. Dapat dilakukan dengan membuat rangkaian hasil diskusi. F. Keterampilan mengolah kelas. Pengolahan kelas dalam kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dari pengolahan: 1. Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas yang diberikan kepadanya. 2. Setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugasnya yang diberikan kepadanya. Keterampilan mengadakan variasi. Kebosanan dan kejenuhan pasti melanda siswa Anda jika setiap Anda mengajar Anda hanya menggunakan cara mengajar yang itu-itu saja. Ditambah lagi jika perform guru yang masih kurang serta sarana kelas yang tidak mendukung, maka pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang paling tidak disukai. Tujuan dari diadakannya variasi pembelajaran yaitu: 1. Meningkatkan perhatian siswa. 2. Melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. 3. Menumbuhkan minat siswa untuk belajar. 4. Menghilangkan kebosanan. Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun berkelompok. Karena pembelajaran di dalam kelas ini tidak melulu berkelompok, maka guru juga harus mampu mengolah pembelajaran secara individu. Ciri-ciri dari pembelajaran perorangan dan kelompok kecil adalah: 1. Hubungan yang akrab antara personal atau guru dengan siswa-siswinya. 2. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. 3. Guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 4. Siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan, materi yang akan dipelajari, maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya.